Oke, terima kasih, terima kasih. Ya, dan konten saya beberapa hari lalu terbukti ternyata. Ini soal sponsor Formula E. Ternyata benar, panitianya nggak firm, nggak asik lah dalam ngajuin proposal sponsorshipnya. Nah, menurut keterangan Kementerian BUMN lewat Arya Sinulinga, disampaikan bahwa rata-rata proposal permohonan sponsor baru dikirim H-7 atau sekitar seminggu sebelum acara digelar. Ya, ini sih mirip proposal preman minta THR ya. Nah, ini video komentarnya nih. Ya sudahlah, kalau nggak kasih mau diapain, nggak dipaksa. Tapi yang pasti BUMN per hari ini belum memberikan sponsornya. BUMN ini kan bisnis, gitu. Dia harus diperlakukan sebagai sebuah entity bisnis. Mereka akan mempertimbangkan semua konsekuensi dari sebuah sponsorship. Jadi memenuhi GCG gitu. Bahkan ya di Mandalika, MotoGP yang kita tahu skalanya sangat besar mendunia, mereka mengirimkan proposalnya ke Pertamina sampai setahun dan berproses. Tahu nggak kapan proposal-proposal dari Formula E sampai ke BUMN? Ya, kasih contoh nih, ada yang ke Pertamina itu tanggal 25 Mei. 25 Mei, bayangin ini tanggal 3 Juni, nggak nyampe sebulan gitu loh. Ada Pelindo, informasi yang kami dapat sekitar tanggal 18 Mei. Ada BNI, Mandiri kabarnya tanggal 27 Mei itu disampaikan proposalnya. Kan gimana ya? Emang bisa gitu kita teman-teman itu langsung memproses, langsung sponsor gitu. Pasti ada proses apa bisnis. iya acara kelas internasional panitianya nggak paham? Apakah ini faktor kesengajaan? Sengaja biar nggak dibiayai oleh BUMN. Biar gampang, Kadrun hajar Erik sekaligus hajar Pak Jokowi. Bisa jadi begitu. Aman kan? Dan keanehan berikutnya adalah ketika panitia menyebutkan bahwa Formula E ini bukan ajang politik. Lah, itu yang beli tiket curah ketua parpol semua, Bang. Tiket ada yang curah nggak ya? Mirip minyak goreng kan? Ya, maksud saya tiket borongan. Sekali beli ribuan. Jadi asumsi saya 22.000 penonton versi Anies itu yang beli tiket tuh cuma 4 orang sebenarnya. Ini asumsi ya. Nah, yang pertama beli tiket adalah Partai Amanat Nasional. 1 tribun ya, kira-kira 5.000 tiket. Ini perkiraan saya nih. Bayangin, hanya 4 orang yang beli tiket. Ya satir sih, tapi coba pikirkan, bener nggak? Yang pertama, yang pembeli tiketnya adalah, menurut saya nih, adalah Partai Amanat Nasional. 1 tribun dia beli, kira-kira 5.000 tiket. Ini asumsi saya ya, 5.000 tiket diborong. Kemungkinan ya, karena 1 tribun kira-kira isinya 5.000 tempat duduk. Nah, ini kan pernyataan dari PAN sendiri. Berikutnya adalah Partai Demokrat, ya. Tadi pembeli pertama adalah PAN, pembeli berikutnya adalah Partai Demokrat. Saya yakin nggak mau kalah, pasti 1 tribun juga. Ini satir ya, tapi coba deh, coba renungkan 2 partai besar, ya minimal besar di mata Anies ya. Masa ya kalah sama PAN, Demokrat? Hasil surveinya aja di bawah Demokrat. Kan nggak mungkin beli tiketnya di bawahnya PAN, kan nggak mungkin kan? Lalu berikutnya adalah setelah tadi dibeli oleh PAN, dibeli oleh Demokrat, yang berikutnya adalah dibeli oleh ketua panitia sendiri. Menurut pengakuannya, dia juga beli ribuan tiket. Nah, sudah ada 3 pihak. Pihak keempat atau pihak yang terakhir adalah pembeli tiket adalah yang katanya WNA. Bener nggak nih ya? 4 orang aja kayaknya yang antri beli tiket. Pantesan cepet banget habisnya. Cuma 4 orang. Nah, soal WNA. Kalau benar 70% pembeli tiket adalah WNA, tapi kok kalau kita lihat di TV itu atau di YouTube deh, lihat deh, kok kayaknya kemarin itu nggak banyak ya bule yang nonton ya, banyak kan yang jadi pembalap yang bule. Katanya 70%. Kalau 70% pembeli tiket dari 22.000 itu banyak banget, ribuan gitu. Tapi saya lihat memang ada bule, 1-2 ada bule, cuma 1-2, 3-4 aja nggak ada gitu. Jadi ini sebenarnya acara apa? Formula E atau formula politik? Kok yang semangat nonton tuh partai politik ya, bukan masyarakat? Atau sebenarnya ini adalah kampanyenya Anies? Nah, dari sejak cara panitia cari sponsor saja, kita memahami ini memang bukan seperti wajarnya hajatan, olahraga, apalagi balapan.
adu komentar di sosial media soal sponsorship Formula E antara Syahroni dan juga Arya Sinulinga membuktikan ketidakprofesionalan panitia. Acara 17-an saja nih di kelurahan saya nih ya, sponsor sudah beredar ya proposalnya itu sejak bulan Juni. Acaranya Agustus. Bulan Juni anak-anak udah keliling. Anak-anak Karang Taruna sudah kirim proposal awal bulan Juni ini. Karena panitia 17-an itu tahu. Pertama soal profesionalitas kegiatan. Kan panitia juga harus ngasih waktu ke pihak yang dimintai dana sponsor. Mereka perlu rapat, perlu melihat kegiatannya apa, cek and recheck, perlu waktu menyiapkan anggaran, dan banyak lagi. Apalagi dana yang diajukan biasanya udah di-up dulu kan. Itu bukan rahasia umum. Dalam setiap event itu sudah biasa. Jadi misalnya 17-an ya, biaya sebenarnya itu 10 juta. Ya, biasa dinaikkan jadi 12 juta. Misalnya buat jaga-jaga, kalau cuma dikasih 75%, tetap bisa jalan untuk kegiatan, ya kan? Anak Karang Taruna aja paham tuh. Gimana ini? Nah, kalau panitia Formula E baru kasih proposal seminggu sebelum hari H, ini maksudnya mau ngabarin atau mau ngajak berantem BUMN sih sebenarnya. Kalau minta duit ya kudu ada sopan santunnya, ada SOP-nya lah, ya kan? Mintanya ke BUMN lagi. Sementara BUMN kan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara, bukan Badan Usaha Milik neneknya Said Didu. Ya. Ya, ajang Formula E yang lebih pas menurut saya adalah disebut sebagai Formula P ini. P-nya itu politik ya. Udah kelar diselenggarakan. Alhamdulillah udah kelar. Pembalap dan ofisial mungkin sudah pulang ke negaranya masing-masing. Karena memang nggak ada wakil pembalap dari Indonesia. Nah, tinggal sekarang kita menanti balapan seri akhir dari Formula E Jakarta ini. Yang pesertanya adalah KPK, Kejaksaan Agung, dan BPK. Ya, 3 peserta resmi untuk urusan balapan menjaga duit negara dari para maling yang punya banyak cara. Ketiga lembaga ini kita yakini bakal balapan untuk menemukan jika misalnya terjadi kejanggalan terkait anggaran. Di mana saja akan dikejar oleh 3 lembaga ini. Semoga gerak cepat dan mumpung masih hangat ya. Semoga aksi ketiga pembalap penjaga duit rakyat ini nggak ogah-ogahan. Rakyat tuh menanti aksi-aksi heroik ketiga lembaga ini. Rakyat bakal jadi sponsor setia bagi ketiga lembaga ini. Gimana? Ada yang deg-degan nggak nih? Aman kan? Ya, balapan Formula E udah kelar. Parpol peserta balapan juga udah puas. Parpol yang pelit juga puas. Iya, PKS ini emang pelit banget ya. Ini ada PAN borong tiket, Demokrat borong tiket. Ini PAN ini PKS ini ngapain? PKS ini pelit banget. Nggak beli tiket, tapi cuma numpang nyinyir dari arena balap seperti Mardhani Alisera. Ya kan? Udah lihat videonya kan? Videonya Mardhani. Ah, ini dia nih. Ada yang aneh, presidennya datang, BUMN nggak jadi sponsor. Malu nggak ya presiden? Buktinya malu. Malu dong. Karena ini bukan tidak didukung BUMN. Wah, kalah. Keren. Keren. Parah ini emak-emak. Maksud saya parah ini bapak-bapak. Ya, sontak publik ini membandingkan kedua event balap yaitu Formula E dengan MotoGP. Meski kita tahu ya dari sisi kelas dan popularitasnya jauh lah ini antara kedua balapan ini. Menurut keterangan Sandiaga Uno, Menteri, MotoGP memiliki dampak keberhasilan nih antara lain nih yang kemarin dia sebutkan antara lain ya. Yang coba tadi saya cari kebenarannya. Yang pertama adalah menambah kas negara 4,5 triliun. Itu MotoGP. Kemudian pertumbuhan ekonomi daerah juga naik. Terutama di daerah penyelenggara itu naik 7%. Membuka lapangan usaha tumbuh sampai 35%. Misalnya ada akomodasi, resto, catering, kafe. Kemudian ekonomi kreatif anak-anak di sana tumbuh 80%. Kuliner,
kerajinan tangan, kaos-kaos, baju, ya kan? Kemudian kenaikan angka pengunjung dari lewat pesawat laut jalur udara 94%, nyaris 100%. Kemudian dari laut lewat kapal, lewat jalur laut itu sampai 74%. Gila ini MotoGP ya. Sementara tiket dibeli sendiri-sendiri oleh masyarakat. Nah, ini MotoGP. Sementara Formula E nilai penyelenggaraan paling tinggi daripada negara lain, yaitu hampir 1 triliun. Gila ini Formula E ini. Sementara tiket diborong oleh partai-partai dan panitia penyelenggara. Lalu Formula E foundingnya atau Formula E pusat itu mereka tuh ngasih tahu bahwa mereka aja rugi sejak tahun 2014. Jadi hampir berapa tahun? 6, 7, 8 tahun lalu. 8 tahun penyelenggaraan Formula E pusat tuh nggak pernah untung gitu. Yang berikutnya adalah UMKM. Kita lihat di berita boncos, nggak ada yang belanja ibaratnya. Ya mungkin Kadrun bakal komen nih terhadap konten saya. Jangan bandingin Formula E dengan MotoGP. Alah, siapa yang larang bandingin? Lagian kedua acara itu juga dihadiri oleh nyaris seluruh pejabat yang sama. Di kedua acara itu ada Pak Jokowi juga, ada Puan juga, ada Anies juga, ada Bamsud juga, sama. Cuma bedanya MotoGP bersih dari Kadrun. Ya, Formula E memang sudah kelar, tapi ada yang jadi catatan kita. Para politisi, para pejabat, jangan main-main dengan duit rakyat. Dipikir masak-masak kalau misalnya mau bikin acara hura-hura. Pakai otak. Kecuali itu pakai duit ente pribadi, rakyat nggak akan gubris. Bodoh amat. Tapi kalau hura-hura kalian minta dibayarin pakai duit rakyat, tapi manfaatnya cuma buat kalian sendiri, bukan buat rakyat. Ya yang sabar aja kalau misalnya kami bakal nyinyirin sampai lebaran kuda. Saya Mas Jupre, aman kan?